Halo sahabat rekayasa teknologi. Pada kali ini kita akan mengunjungi kota Siberia untuk melihat teknologi tua yang disebut sebagai lemari es terpanjang di dunia hingga 1 km. Yang sudah digunakan pada tahun 1950-an dan tidak menggunakan listrik sedikitpun. Loh, kok bisa ya? Manusia sudah lama menemukan bahwa suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius dapat memperlambat bakteri yang menyebabkan pembusukan pada bahan makanan, baik itu daging maupun sayuran. Sehingga dengan bekal pengetahuan ini, orang-orang sudah mulai mengaplikasikan es sebagai bahan untuk mengawetkan makanan dan juga penggunaan lemari es untuk tempat penyimpanan. Perlu kita tahu, listrik pertama kali didistribusikan dan dijual secara komersial dilakukan pada tahun 1882 di kota New York, Amerika. Sedangkan kulkas pertama yang bekerja dengan energi listrik dan sepenuhnya otomatis serta memiliki fungsi kondensor mulai diproduksi pada tahun 1925. Sehingga pada tahun 1940 hingga 50, lemari pendingin ini belum mudah ditemukan di seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, kebutuhannya untuk mengawetkan bahan makanan sangatlah penting, terutama untuk bahan daging yang berkaitan dengan musim panen dan transmigrasi ikan, yang membuat penangkapan ikan pada bulan-bulan tertentu akan sangat besar dan perlu penyimpanan untuk dikonsumsi pada bulan-bulan selanjutnya. Dan ternyata kondisi ini melatar belakangi terciptanya sebuah lemari es terbesar dan terpanjang di dunia yang memiliki panjang hingga 1 km dan memiliki labirin hingga 200 terowongan. Apakah kamu bisa membayangkan sebesar apa lemari pendingin ini? Dan mengejutkannya, lemari pendingin terpanjang ini tidak membutuhkan aliran listrik untuk menciptakan dinginnya. Listrik dipakai hanya untuk menyalakan lampu sepanjang terowongan atau labirin ini. Seperti julukannya sebagai lemari pendingin alami, sehingga dingin yang dihasilkan pada terowongan ini didapat dari tanah yang membeku di sekitar gua. Perlu kamu tahu, lemari pendingin ini memang digali dan dibangun di bawah tanah di kota Siberia. Di Siberia sendiri, khususnya di semenanjung Yamal di barat laut, kota ini tertutup lapisan es sepanjang tahun. Walau saat musim panas terjadi, musim panas tidak cukup mencairkan es yang ada di kota ini, sehingga menjadi lokasi sempurna untuk terciptanya lemari es alami. Lemari es alami ini digunakan oleh perusahaan pabrik pengolahan ikan yang dibangun pada pertengahan abad ke-20 sebagai fasilitas penyimpanan ikan yang ditangkap di perairan Arktik, sebelum selanjutnya akan dikemas dan diekspor ke Eropa Barat. Selama tahun 1920-an, pelabuhan Novi di muara Sungai Obs menjadi industri pengolahan ikan terbesar yang mengekspor ke Eropa. Lemari es alami ini
dibangun antara tahun 1940-an dan 50-an. Terowongan-terowongan ini dipahat dari tanah beku yang kokoh oleh para pekerja budak yang diasingkan secara paksa ke Siberia pada masa pemerintahan Stalin. Butuh 10 tahun untuk menyempurnakan freezer alami ini. Suhu rata-rata di dalam kulkas alami ini sekitar minus 12 derajat Celcius sepanjang tahun. Tempat ini dapat menampung ikan ratusan ton untuk beberapa bulan. Tempat penyimpanan ini dikenal juga sebagai Mirzlovnik di Novi Port.